Puji nama Tuhan. Kita berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita. Sebab Tuhan sungguh baik, bahkan rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Saya pakai persembahan Tuhan yang berdiri. Tuhan
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia meninggalkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk menikmati indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan. Biarlah pagi hari ini semua sukacita oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Begitu juga para jemaat di tempat ini, kiranya semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh setiap puji-pujian kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi saat ini jemaat yang sedang di perjalanan, Tuhan tuntun dan jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, karena kami tahu bahwa mereka merindukan akan hadirat Tuhan. Pimpinlah ibadah ini Tuhan, dari awal, tengah sampai akhirnya di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan nyanyian kemenangan iman nomor 107, Yesus kawan. Hanya Yesus dalam semua Tuhan. Berikan diri
hati, selalu ada di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Karena hanya bersama Tuhan semua masalah yang kita hadapi beres kabeh. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan.
kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan kita, dan kiranya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Nanti Bapak Ibu Jemaat bisa maju ke depan untuk memberikan amplop persembahan, dan nanti kantong persembahan akan diedarkan oleh Ibu Elvina dan Ibu Esther Christine. Kita akan iringi pujian persembahan kita dengan pujian Hitung Berkat-Mu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234. Khususnya di gereja kami GKI Mojosongo di tempat ini, sehingga banyak jiwa-jiwa semakin dimenangkan dan diselamatkan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah mengedarkan kantong persembahan Tuhan,
Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap kehidupannya, pribadi lepas pribadi. Jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Mika Effendi. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan
kasihi Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Kau selalu memberikan terbaik di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Yesus. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Urapilah kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya menyampaikan firman Tuhan ini menguatkan, bahkan memulihkan jiwa-jiwa kami yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga kami yang beban berat Tuhan berikan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan saat ini juga. Bukalah mata pikiran kami, supaya kami mengerti akan rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri ya. Kita akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan ayat yang 1. Bapak Ibu Saudara semuanya akan membacakan yang genap. Selanjutnya yang 10 kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan membacakan yang pertama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 10 sebentar. Satu sampai 10. Ya, sekarang 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. 1, 2, 3. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di depan ibadah bait Allah, sehingga mereka maju dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya. Diberkatilah orang yang senantiasa memelihara dan melakukan setiap firman Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, begitu indah ya pujian-pujian tadi ya. Sampai semangat yang tetap yang Mas Kakak waktu itu dulu semangat banget. Dan MC-nya juga senyum-senyum membuat semangat. Diberkati dengan pujian-pujian hari ini. Amin. Amin ya. Saya juga sangat diberkati ya. Gebuknya drum itu mantap sekali hari ini. Cepuk.
Sehingga yang juga kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, pastilah rasanya beban dalam hati kita yang saat ini suasana yang baru tidak baik itu sepertinya plong gitu. Plong apa tetap masih biasa? Plong dan enak sekali. Ya, seperti Tuhan itu menguatkan dari hidup kami, ya, hidup kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema hari ini saya mengambil tema dipulihkan untuk menjadi berkat. Untuk bulan-bulan tahun-tahun ini saya melihat perkembangan gereja ya, bukan hanya di sini saja ya. Di mana tempat saya juga sering sharing, itu banyak sekali ya. Ada beberapa gereja yang di mana para jemaatnya sudah lesu di dalam mengikuti firman Tuhan. Mereka merasa 1 jam, 2 jam, setengah jam duduk, merasa tenang, 1,5, tapi lama-lama pulang tidak ada yang didapat berubah. Oh, kelihatannya biasa saja. Tidak pernah ada yang merasakan dipulihkan, tidak merasa diberkati, apalagi memberkati orang lain. Itu yang dirasakan beberapa gereja. Nah, saat ini bagaimana hidup kita ini bisa dipulihkan, bisa menjadi berkat? Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa mengambil setiap kita datang pada Tuhan, datang setiap hari ke gereja ataupun doa ataupun apa, merasa diri kita itu sudah baru lagi. Itu yang dirindukan. Jadi tidak bosan, bisa support gereja, hanya identitas kita sebagai orang Kristen. Yang mungkin saya ke gereja, tapi dampaknya orang juga setiap hari sama. Selanjutnya Mbak, nah, mengapa kita sulit untuk dipulihkan? Mengapa kita biasa, kita masih biasa-biasa saja? Mari kita belajar di dalam sama yang ada di pengemis ini ya, pengemis yang lumpuh ini. Nah, hal yang pertama, kenapa hidup kita ini sulit untuk dipulihkan? Karena hidup masih tergantung pada orang lain. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang, ya kira-kira sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, bait Allah, karena mereka pada saat itu belum punya namanya gereja ya. Mereka hanya menumpang ya. Mengikut Kristus hanya menumpang dalam ibadah-ibadah, atau dia ke sinagogi atau sinagog ya. Mereka beribadah di sinagog, bukan di bait Allah. Mereka mengikuti apa yang ada di agama Yahudi pada saat itu. Ya. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, orang lumpuh ini tidak diketahui kapan dan umurnya berapa dan di mana dia tempat tinggalnya. Jadi yang dikatakan hanya sejak lahir ia lumpuh. Ada dalam Alkitab. Dan dia setiap hari diusung untuk meminta sedekah. Memang pada saat itu bait Allah itu tempat strategis untuk meminta, ya, meminta. Karena banyak lalu-lalang orang, ya. Pasti kalau orang yang masuk ke gereja niatnya apa? Baik atau buruk? Baik, sehingga ada orang yang mengemis, dia akan dikasih. Setiap ada duit pasti akan dikasih terus. Kemudian serambinya itu sangat besar ya, mungkin 6 meter sampai 7 meter ya. Kemarin saya nyari gambarnya belum ada ya. Serambi, dia duduk di serambi itu di luar.
setiap sore mereka datang. Dikatakan di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Hidup masih tergantung dengan orang lain. Dia tidak bisa hidup dengan karena kelemahannya, karena penderitaannya yang dialami sejak lahir, yang dia mengalami lumpuh sehingga dia harus digotong setiap hari, diusung. Dan diusungnya di mana? Di bait Allah. Hidup setiap harinya hanya mengandalkan orang lain. Digotong dari kemungkinan besar bergilir ya. Tanggal 1A, B, C, besok aku ya. Atau bagaimana saya tidak tahu ya. Dan jelas itu diusung. Sampai berapa lama orang itu mau mengusungnya? Benar dia memang tidak bisa berjalan karena sedang mengalami lumpuh. Tapi Tuhan, ketika Tuhan itu mendatangkan kita ke dunia ini, tentu saja kita tidak diberikan biasa-biasa saja. Pasti diberikan suatu talenta karunia ya untuk dikembangkan dari kita sendiri. Pasti ada kelebihan di dalam hidup kita, tapi tidak digunakan oleh orang lumpuh ini. Padahal dia dekat sekali dengan bait Allah, bukan dekat, dia setiap hari di situ. Tapi dia sama sekali, mungkin juga dia tidak beribadah atau lebih memilih di situ. Bapak Ibu sudah dikasih, mari kita tinggalkan untuk selalu bergantung pada orang lain, selalu mengandalkan hidup kita kepada manusia. Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Kita memiliki punya Tuhan yang siap untuk menolong kita, menyediakan kita. Selanjutnya Pak, hal yang kedua, kenapa kita sulit untuk dipulihkan? Karena terintimidasi dengan keputusasaan. Karena apa? Karena aku sudah tidak sembuh-sembuh. Hal ini dialami oleh si lumpuh ini. Dia tidak datang kepada rumah Tuhan. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia merasa aku tidak punya apa-apa Tuhan. Apa yang harus kuperbuat untuk Tuhan? Sedangkan aku hanya duduk dan meminta-minta setiap hari. Fokusnya hanya dengan kelumpuhannya, fokusnya hanya pada diri sendiri. Sehingga itulah merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak bisa. Kan dengan berbagai macam tantangan ya. Tantangan memang itu lumpuh itu tidak mudah. Yang merasa saya lumpuh itu mungkin sudah putus asa, mungkin sudah jelek, karena dia tidak pernah merasakan namanya berjalan. Dia tidak mengarahkan kepada Tuhan. Dia hanya fokus, oh iya, aku yang salah. Oh iya, aku yang ini. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu terintimidasi apa yang sedang kita lakukan, salah dan salah, membuat hidup kita itu dipulihkan oleh Tuhan begitu susah, karena akan mental terus firman Tuhan yang akan kita dengar itu akan mental, karena rasa bersalah, karena tidak mau ngalah, karena banyak hal. Sehingga firman Tuhan itu tidak dapat tumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya tergantung oleh nasib. Putus asa, kecewa mengikut Tuhan. Saya Tuhan sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan. Kok yang dikasih seperti ini?
yang tiada tara. Tuhan, saya sudah seperti ini, sudah mengikut Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan harapan di dalam kehidupan kita. Lihat, coba perhatikan kalau kita tidur, ada yang menyiarkan jam beker, jam ding 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 ding. Ada atau tidak ada? Ada loh. Berarti dia memiliki pengharapan besok pagi bisa bangun pagi. Itu namanya pengharapan. Padahal dia nggak tahu, saya besok pagi bisa kenapa nggak? Karena terbukti bahwa kalau kita lihat di rumah sakit, banyak orang-orang yang tidak bisa bangun pagi. Tetapi di dalam Tuhan kita masih punya pengharapan, masih punya klik. Sehebat-hebatnya penderitaan yang datang pada kita mau bisa buat apa? Kalau kita tidak bisa berdoa, minta tolong pada Tuhan. Bahkan kita tidak tahu rencana-rencana Tuhan yang bagaimana dalam hidup kita. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi tidak mungkin sih kadang di bawah, kadang di atas ya. Kasihan di bawah terus ya. Jadi kehidupan kita itu tidak seperti mutar itu ya. Yang jelas kesulitan yang akan pasti kita hadapi. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa membereskan setiap permasalahan kita. Jika kita mau membuka hidup kita. Yang ketiga, kenapa hidup kita sulit untuk bertumbuh? Karena mencari untuk mencukupi kebutuhan yang hanya sementara. Ayat yang 2c katakan demikian. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia tidak salah karena hanya dengan mengemislah dia bisa untuk hidup. Hari ini juga dia tidak salah karena dia tidak memiliki kemampuan ya, seperti dia tidak bisa berjalan sehingga dia tidak salah kalau dia hanya menangis. Tapi yang menjadi permasalahannya, kenapa dia tidak datang kepada Tuhan, pada sangat dekat dengan Tuhan, minta perubahan pada Tuhan, bukan hanya untuk mencari sesaat yang pastilah besoknya akan hilang. Besoknya pasti akan mencari lagi. Carilah kerajaan Allah dan segala kebenaran semuanya akan ditambahkan, itu pasti. Untuk saat ini memang ya perekonomian sangat sulit ya. Banyak orang yang mengatakan perekonomian sangat sulit, sedikit-sedikit semuanya naik, ganti harga semuanya 100.000. Kalau sehari itu pasti habis. 100.000 pasti habis. Terus minim buat masak itu 50 sudah enggak cukup. Padahal untuk mencari 150 sampai 100.000 dalam sehari itu sangat kesulitan. Di dalam penderitaan, di dalam mencari uang itu ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, apakah Tuhan selama ini kalau kita cek, kita cross check ya, kita cross check dalam seharinya, walaupun itu 100, 200, apakah Tuhan memberikan kekurangan di dalam kehidupan kita? Ada, sehingga kita bisa untuk berhutang kiri kanan. Karena saya juga di luar nalar akal saya, gaji tidak banyak, tetapi kebutuhan sangat banyak. Tapi ketika saya bangun pagi, saya katakan, Tuhan, hari ini Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya, kebimbangan saya, kewaspasan saya, ketakutan saya pada tangan-Mu, gantikanlah semua itu dengan damai sejahtera Tuhan.
yang indah. Memang hari-hari ini saya sibuk, tapi ingatlah Tuhan bahwa Engkau mengasihi saya. Itu yang saya doakan setiap hari, supaya saya itu di dalam perlindungan Tuhan. Kebutuhan material, mencari nafkah itu juga penting. Nanti bilang nggak penting ya bahaya ya. Penting, cari waktu juga penting. Tapi utamanya Tuhan. Andaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan juga akan memberikan segala solusi, karena Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau yang pertama tadi, bunga bakung yang dilihat dari siapa tidak bekerja, tapi Tuhan memberinya yang indah. Burung-burung, mereka Tuhan aja pelihara apalagi kita, anak-anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tetap hidup di dalam penguasaan Tuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara hidup kita dipulihkan? Bagaimana cara hidup kita supaya hidup kita bisa dipulihkan? Yang pertama adalah percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ayat yang 4, mereka menatap dan dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus mengatakan bahwa lihatlah kepada kami. Sama-sama zong dalam hati seperti itu ya. Sama-sama zong. Saya sudah tak punya. Lihatlah kepada kami. Maksudnya ini, lihat bahwa apapun yang saya lakukan ini juga tidak ada padaku. Kita juga sama-sama, tapi yang membedakan adalah saya hanya memiliki kuasa di dalam Yesus. Saya memiliki kuasa di dalam Yesus. Saya memiliki kekuatan bahwa Tuhan selalu menguatkan hidup saya. Dan seberapa kalau kayak Petrus dan Yohanes tidak ada begitu ya. Dia hidup dari mengembara dari satu dengan satu, kemudian ya seperti di kebaikan orang. Di dunia besar tidak ada yang dibawa lebih banyak. Tapi dia tahu bahwa Tuhan mencukupi kehidupan mereka berdua. Mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak berkurang. Begitu juga dalam hidup kita. Mari kita berharap, hanya berharap pada Tuhan, hanya percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dan seterusnya, beberapa tokoh imannya yang luar biasa. Nuh, di mana Nuh membangun bahtera yang sangat besar padahal tidak ada hujan. Pada saat itu kemungkinan besar juga ada di pegunungan. Tapi Tuhan nyatakan. Iman yang membuat kita, hidup kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan dan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Petrus mengatakan, emas tidak ada padaku, perak pun juga tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, yaitu keselamatan daripada Tuhan yang berkuasa atas hidupku, sehingga aku mampu
melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Petrus tidak ada niat untuk datang menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Tidak ada niat. Niatnya adalah untuk dia datang ke bait Allah untuk bersembahyang. Dia hanya memiliki Yesus dalam hidupnya. Hidup Petrus dan Yohanes setelah kenaikan Tuhan Yesus dari beberapa tidak lama itu, selang beberapa hari, mungkin mereka sudah mulai pelayanan. Hidup mereka bukan hidupnya sendiri, melainkan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Itu yang membedakan Petrus dengan orang lumpuh ini. Tidak ada padaku emas, tidak ada padaku perak, tetapi demi nama Yesus, orang Nazaret itu yang akan menyelamatkan, yang akan menyembuhkan. Jadi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu bukanlah harta, bukanlah pendapatan ataupun uang untuk mencukupi kehidupannya, tetapi kebutuhan yang mendasar adalah dia ini bisa sembuh dan pulih. Tuhan memberikan lebih daripada apa yang dipikirkan. Tuhan memberikan apa yang, kalau Tuhan memberikan uang mungkin bisa kurang lagi. Tetapi kalau dia memberikan kesembuhan, mungkin dia bisa bekerja. Dia sehingga dia melompat. Padahal kalau kita ini menurut usia ya, yang lebih subur ya. Kalau duduk di bawah ini, sujud, duduk di bawah setengah jam, langsung berdiri. Kira-kira apa yang terjadi? Kosek. Seperti itu ya, boyoknya ataupun pasti sangat pelan ya. Duduk langsung duduk setengah jam, berdiri rapat bawah ya. Duduk 1 jam, berdiri sudah lambat gaya tembok. Tetapi orang lumpuh ini tidak gaya untuk dengan tembok. Ketika Petrus memegang tangannya dan mengangkatnya, dia sudah bisa berdiri. Bahkan bukan melalui latihan, tapi dia meloncat. Itu yang namanya mujizat daripada Tuhan. Di luar nalar akal pikiran. Dia bisa melompat, dia bisa berteriak. Dan semua yang dia pikirkan selama ini, kemungkinan putus asanya tadi, kemungkinan sudah tidak mengandalkan Tuhan, kemungkinan bahwa harapan yang dia alami kini sudah bangkit lagi baru lagi. Dia bersuka cita karena perbuatan Tuhan di dalam kita. Coba kalau dia menolak, ayo bangun berdiri. Mas Petrus ini loh. Gimana Mas Petrus ini? Lawan sudah tahu lumpuh. Orang sudah tahu lumpuh kok mau diajak berdiri. Kalau dia masih kekeh di dalam hidupnya, masih tidak mau membuka dirinya untuk Tuhan, dia sudah akan selamanya tidak akan pernah dia mengalami mujizat kepada Tuhan. Karena ada gerakan dari diri kita sendiri dan Tuhan akan nyatakan kepada kita kalau kita melakukan. Ketika dirangkul tangannya, ayo mana tanganmu? Gak mau, aku orang lumpuh gak bisa berjalan, gak bisa berjalan. Tetapi ketika dia membuka hatinya, membuka tangannya dan mengayunkan tangannya untuk diraih Petrus, meraih kesembuhan,
dengan aksinya, dengan langkah pertama yang dia lakukan, mukjizat pada saat itu juga terjadi. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita di dalam penderitaan yang luar biasa, ketika kita dalam masalah yang luar biasa, apakah kita mau membuka diri pada Tuhan? Mau memberikan tangan kita pada Tuhan? Tangannya Tuhan, tolong tobat. Tuhan berkuasa hadap di hidup kita. Berarti Tuhan itu sudah bersama-sama dengan kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan lagi hidup adalah hidupku, mati adalah keuntungan, bukan. Hidupku ini sudah bukan hidup aku lagi. Kita serahkan pada Tuhan. Rasul Paulus adalah rasul orang yang bisa dikatakan terpintar ya, mahasiswa terpintar, orang pintar ya, jenius. Ketika dia katakan bahwa apa yang kuanggap sampah, itu ternyata suatu kebenaran yang hidup di dalam kehidupan. Tetapi apa yang kita anggap penting dalam kehidupan ternyata sampah. Dalam bahasa yang aslinya yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah kotoran. Berarti Yesus yang selama ini dia cari-cari untuk ditangkap oleh Paulus, ternyata dia ditangkap dan sekarang dia menjadi rasul yang paling luar biasa. Ternyata sampahnya itu yang dia katakan sampah itu dibalik. Ya, hidupnya sudah bukan lagi dirinya sendiri, tetapi Kristuslah yang menjadi hidupnya, dan mati pun dia menjadi keuntungannya. Karena dia sudah dimenangkan. Ini yang sulit untuk kita hidup kita masih megah dan yang penting aku dulu, Tuhan aku dulu. Tetapi tidak mau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan sepenuh hati. Barang siapa memuntahkan nyawanya, dia akan kehilangan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berikan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tidak berkuasa atas hidup kita. Sekuat-kuatnya kita pastilah ada namanya tak bersama Tuhan. Kesulitan apapun, penderitaan apapun, Tuhan bereskan semuanya. Amin. Yang ketiga, Tuhan ingin menjadi saksi kebesaran kuasa Tuhan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia berloncat berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia yang berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengangkat dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia sembuh, dia berdiri masuk ke dalam bait Allah, dia bersorak-sorai, dia menceritakan bahwa inilah mukjizat daripada Tuhan sudah saya terima, melebihi dari apa yang saya pikirkan. Dia terus memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan karena sudah menerima mukjizat itu. Dan melihat orang lain menjadi takjub akan hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu saja kalau kita seperti orang ini, seperti
pengemis atau orang lumpuh ini, tentu saja ketika mendapatkan mujizat langsung bilang puji Tuhan, amin. Kenapa? Penyakit itu sudah sembuh, masalah itu sudah selesai. Kita tidak salah mengatakan amin, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang berkumpul pada Tuhan untuk sakit penyakit, untuk permasalahan di tanggaannya, untuk masalah perekonomiannya dan masalah-masalah yang lain. Belum kunjung selesai. Apakah bisa menganggap masih Tuhan baik? Ya, sebagai umat kesayangan Tuhan mengatakan Yesus baik. Pasti ada rencana yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita juga menderita. Tuhan menginginkan kita juga baik, tapi dengan bagaimana caranya? Caranya supaya kita di dalam penderitaan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apa yang ada padaku, bukan ada yang pada orang lain. Apa yang saya perbuat, bisa saya perbuat untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan untuk Tuhan, supaya saya bisa menjadi berkat bagi saya, supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada seorang raja yang dia suka berburu. Dia suka berburu dan pada suatu hari dia mengajak pengawalnya untuk berburu. Dan ketika sedang memanah, tangannya ini, tangan yang satu ini putus. Ya, dia langsung saja mengarah ke pengawalnya karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Pengawal itu dihukum masuk ke penjara. Dia marah-marah, tangan satu-satu, jariku satu-satunya. Kenapa kamu tidak bisa menjagaku? Akhirnya panglima itu masuk penjara dan dia gantikan panglima yang baru lagi. Beberapa saat lagi dia mengajak berburu. Dan di situ ada suku-suku yang pedalaman menangkap mereka. Dan semuanya dibunuh kecuali rajanya itu. Kenapa? Karena dia tidak sempurna. Jarinya putus. Jadi orang suku itu tidak mau membunuh orang, mengorbankan orang yang sudah cacat. Dan hiduplah raja itu bisa pulang ke istana. Nah, dia memanggil panglimanya yang tadi di penjara. Panglima, sini. Terima kasih. Saya dulu bersungut-sungut, saya dulu marah padamu ketika jari saya ini putus. Dan saya sangat marah-marah, benar-benar murka padamu. Tetapi karena jari ini tidak ada, aku bisa selamat hidup sampai saat ini karena jariku tidak ada. Apa balasannya dari panglima itu? Saya juga berterima kasih pada Paduka Raja. Loh, kenapa? Kalau tangannya Paduka Raja itu tidak putus, tentu saja saya masih mengawal Paduka dan pastilah saya akan mati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun bentuk di dalam penderitaan kita alami, kita hanya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita dan janji-janjinya adalah janji ya dan amin. Selanjutnya Pak, kesimpulan. Mari kita hidup itu selalu tergantung pada Tuhan. Karena tidak ada lain yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan fokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi apa yang bisa kita lakukan, tetapi berikanlah itu pada yang kita miliki dan berikanlah
yang kita bisa lakukan supaya Yesus, kepada Yesus, maka kuasa Allah akan mulai mengalir melalui kita, berhenti dan berkata kepada Tuhan bahwa kita tidak punya ini dan itu. Mari kita berhenti pada Tuhan, tidak punya ini dan itu, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidup kita, dan yang terbaik itu adalah Yesus Kristus yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, percaya janji Tuhan dan meskipun tidak mengalaminya, percaya pada janji Tuhan meskipun tidak mengalami, tetapi Tuhan begitu baik. Dia tidak mau iman kita menjadi goyah karena tidak ada bukti. Biasanya orang mencari bukti, maka Tuhan akan mengizinkan sebagian kecil orang yang buktinya kecil bahwa janji Tuhan dan kedatangan kerajaannya akan pasti nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur firman Tuhan yang kami sampaikan sudah selesai, dan kami percaya firman Tuhan dan janji-janji Allah akan senantiasa mengikuti kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, meskipun firman Tuhan ini tidak sempurna, kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya menyempurnakan sehingga menjadi berkat bagi setiap jemaat ini, sehingga saat ini pulang dalam keadaan bahwa semakin kuat di dalam Tuhan, hidupnya dipulihkan, dikembalikan lagi, dan saat ini sedang berbeban berat. Kami tahu Engkau mengatakan, datanglah padaku wahai orang yang berhati kesal. Sebab itu bolehlah kami datang padamu. Begitu yang sakit melalui bilu-bilu darahmu, Tuhan beri sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh terberkati oleh firman Tuhan ini. Kami menyerahkan hidup kami, permasalahan kami, penderitaan kami ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan gantikan kami dengan sukacita dan sejahtera di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat, terima kasih. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saat ini saya akan membacakan pengumuman atau warta jemaat untuk ibadah satu pekan ke depan. Untuk besok minggu, karena minggu pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah membawa celengan untuk pembangunan bisa dibawa dan dikumpulkan ke depan, dan nanti pulang bisa ditukar kembali. Hari Selasa tanggal 29 Oktober ada ibadah doa pukul 18.30, MC Ibu Esther Christine, sharing oleh Bapak Effendi, musik Bapak Anton bertempat di gereja. Hari Rabu tanggal 30 Oktober pukul 18.30 ada PA di Sangkra, MC Ibu Desi, sharing oleh Bapak Effendi dan bertempat di Ibu Mariasin. Hari Kamis tanggal 31 Oktober pukul 6 sore ada ibadah gabungan untuk perkarya dan perkawan yang akan bertempat di gereja. Hari Sabtu tanggal 2 November ada ibadah remaja pemuda pukul 5 sore. WL Alexa dan Anet, singer Alin dan Kalika, musik Tevila, Farel, Noel dan Lukas, operator LCD isi Aser, Rachel dan Ali. Acara firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Heru. Hari Minggu tanggal 3 November ada ibadah raya pagi pukul 7 pagi. WL Ibu Ika Dewi, singer Maya, Ibu Priscilla Nidia dan Rosita. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ayu Ben Kabel. Pemain musik Rahma, Bapak Buntoro, Bapak Yusa dan Deron.
Aser, Ibu Yati dan Ibu Susan. Operator sound Saudara Filan. Operator LCD Saudara Nae. Petugas Perjamuan Kudus Bapak Heru, Bapak Effendi dan Bapak Daniel. Hari yang sama, Minggu tanggal 3 November pukul 9:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. WL Kak Nurul dan Kesia Alana, Singer Sally dan Yemima, kelas Batika Kamila Yani Kayati, kelas Indria Kak Eva, kelas Pratama Kak Ita, kelas Madia Kak Esther Lestari, kelas Tunas Remaja Kak Desi, pemain musik Yolan, Hiro, Kak Salomo dan Kak Daniel, operator LCD Kak Grace, Snack Kak Eva, dan kakak-kakak sekolah minggu memakai kaos pink terbaru. Demikian laporan persembahan untuk bulan September. Bisa Bapak Ibu Jemaat Tuhan simak di depan. Dan perpuluhan minggu ketiga bulan Oktober, serta laporan minggu ketiga bulan Oktober, dan laporan celengan sampai di bulan September. Bisa Bapak Ibu Jemaat Tuhan simak di depan. Dan dari panitia event gereja masih ada kekurangan dana untuk acara Natal, ulang tahun, tutup tahun, tahun baru. Masih ada kekurangan Rp4.566.400. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa ambil bagian untuk pelayanan ini melalui amplop Natal, donatur, dan paket makanan yang setiap hari di-share di grup jemaat. Karena minggu ini adalah bulan terakhir, jadi hari ini adalah teman-teman saudara kita yang berulang tahun. Kita akan mengucapkan ulang tahun untuk teman-teman kita. Ada Kakak Stefania, Rizka, Bapak Joko, oh ini ulang tahun November. Dan yang Oktober mana? Sebentar ya. Oh ya, yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ulang tahun bulan Oktober bisa maju ke depan. Monggo akan didoakan bersama-sama di depan. Pemain musik, singer, silahkan maju ke depan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ulang tahun bulan Oktober bisa maju ke depan. Tidak ada ulang tahun ya bulan ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita mendoakan yang berulang tahun pada bulan Oktober. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan di depan kami.
jemaat yang ulang tahun hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Kiranya ditambah usia 1 tahun ini Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dengan segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, studi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap tinggal di dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Kami percaya Tuhan melihara mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya dengan ulang tahun bertambah usia ini, mereka semakin dewasa di dalam mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang jemaat yang baru hadir, silakan memperkenalkan dirinya, memperkenalkan diri. Kita percaya bahwa naungan Tuhan yang diberikan kuasa oleh Yesus membuat kita dipersatukan untuk diangkat semakin kuat. Hari ini kami bersama anak-anak saya. Ini anak saya yang nomor 1, namanya adalah Aura. Ini yang berdua namanya Bensin. Istri saya belum bisa datang karena kami naik motor yang bisa berempat ya. Dan tempat kami datang dari depan kita bisa datang. Saya berharap bahwa kendaraan kami gabung dalam PKI di Mencosong ini dapat kita bekerjasama, saling menguatkan iman kita dan iman kita yang berpulang. Terima kasih. Halo, terima kasih. Oh, namanya. Nah, jadi nama saya adalah Sony Lois Harsoto dan nama istri saya adalah Julia. Kami tinggal di Mesungan, kami rumput. Nah, dulu pernah kami bergabung di GKI Pajalina, tapi sudah lama sekali nggak datang karena bekerja dan sebagainya kita berpindah-pindah. Tapi atas berkat Tuhan dan izin Tuhan, pada akhirnya kita tinggal di Mesungan. Nah, sekarang kita tanya sama kaum saya, Bapak Mojosomo. Oh, di Mojosomo kamu datang sana di dekat. Saya sudah hubungi Bapak Ayub. Terima kasih. Selamat datang, Bapak. Sama-sama. Ya, dan mari kita tutup ibadah hari ini.
terus berdoa buat Bapak Gembala sidang kami tentang kesehatannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau jamah, Engkau pulihkan, memberikan kesehatan buat Bapak Pendeta kami, Bapak Anggun. Kami percaya Tuhan dengan pelayanan yang sungguh kami, Tuhan merencanakan sesuatu yang indah bagi beliau. Tuhan jangan sembuhkan Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, sudah kamu mau meninggalkan tempat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan akan turun atas kami dari saat ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Putra.